الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwa setiap aturan, seluruh syariat yang telah Allah turunkan kepada manusia, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dan salah satunya zakat, yang pada pembahasan kali ini, zakat merupakan salah satu syariat dalam syariat Islam yang telah Allah turunkan bagi manusia. Di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan, banyak kebaikan untuk manusia sendiri dalam menunjang keberlangsungan hidupnya. Baik secara personal maupun sosial. Bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat atau kita kenal dengan nama muzaki, tentunya zakat membersihkan jiwa dan harta. Selain itu, zakat juga dapat mengikis rasa pelit atau kita kenal dalam bahasa Arab dengan bakhil, kikir, dan lain sebagainya, termasuk mengikis cinta terhadap dunia. Begitu pula bagi yang penerima zakat, zakat juga dapat memberikan dampak kebahagiaan bagi yang menerimanya, karena kebahagiaan itu datang akibat dari kebutuhan yang tertutupi dan bantuan atas kesusahan yang selama ini mereka alami. Subhanallah. Lantas ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati kita. Siapa sih sebenarnya mereka-mereka golongan yang pantas untuk dan berhak untuk menerima zakat? Baiklah, pemirsa sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil
fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 60 ini dijelaskan golongan-golongan mereka yang berhak mendapatkan zakat. Siapa saja? Yuk kita sama-sama bahas satu persatu. Subhanallah ya. Innamas shadaqat, sesungguhnya as-shadaqat. As-shadaqat di sini diartikan dengan zakat karena melanjutkan dua ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu tentang zakat, maka di sini adalah lanjutannya ya. Jadi innamas shadaqat, sesungguhnya zakat. Shadaqat di sini maksudnya adalah zakat ya. Dan innama min adawatil qasr ya. Innama itu dalam bahasa Arab adalah salah satu bentuk batasan. Jadi informasi pada ayat yang di depannya ada kata innama itu terbatas pada ayat itu ya. Jadi apa batasannya? Golongan yang akan mendapatkan zakat adalah mereka-mereka yang termaktub pada ayat ini ya. Lil fuqara. Oke. Untuk yang pertama adalah lil fuqara ya, yaitu siapa? Orang yang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya ya zakat itu hanya. Nah, di situ ada hanya. Ini adalah pembatasan ya. Jadi hanya pada mereka di sini di ayat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama adalah orang-orang yang fakir. Siapakah orang yang fakir? Orang yang fakir adalah orang yang tidak mampu atau orang yang berkebutuhan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dia pun tidak punya harta sama sekali untuk menutupi kebutuhannya. Oke. Jadi golongan orang-orang yang pertama yang berhak mendapatkan zakat adalah al-fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Oke. Golongan selanjutnya yaitu golongan kedua, mereka yang berhak mendapatkan zakat adalah al-masakin, yaitu orang-orang yang miskin. Siapakah orang miskin? Orang yang miskin adalah kelompok lain dari orang-orang yang berkebutuhan atau orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi fakir dan miskin itu dua nama yang berbeda tapi satu kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang tidak mempunyai atau sangat membutuhkan dan tidak berkecukupan. Ulama madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali menjelaskan tentang perbedaan dua nama yang kita sebutkan barusan tadi ya. Jadi al-fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin, dua itu berbeda. Orang fakir adalah orang yang berkebutuhan dan tidak mempunyai harta sama sekali untuk menutupinya. Jadi dia sangat tidak mampu. Bahkan mungkin tidak bisa ketemu makan, sehari mungkin sekali, kadang besok juga nggak makan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang miskin adalah orang yang tidak mampu menutupi kebutuhannya, tetapi dia masih memiliki harta dan masih bisa bekerja. Jadi kalau digampangkannya, jika kebutuhan kita terlepas kebutuhan itu kondisional ya, sesuai dengan tempat dan sesuai dengan keadaan atau daerah ya. Jadi seandainya kita contohkan kebutuhan si A ini 1 juta, maka jika orang fakir itu di bawah setengahnya, dia punya uangnya itu antara 300, mungkin 400. Beda dengan yang miskin. Yang miskin itu berarti setengah di atasnya. Ya, jadi antara 7, 8, bisa 6, 9, dan seterusnya. Ya, subhanallah. Selanjutnya untuk golongan ketiga, mereka yang berhak mendapatkan zakat adalah al-amilina 'alaiha, yaitu amil zakat, atau kita kenal dengan orang yang mengelola zakat. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya mereka amil zakat ini harus dipilih oleh pemimpin muslim atau imam di daerahnya. Ya, jadi sebenarnya tidak
maka tidak keluar dari jalur. Jadi seandainya ada orang yang mengajukan diri, jadikan saya sebagai seorang amil begitu, ya. Itu subhanallah, nauzubillah, ya. Dan patut kita harus hati-hati tentang masalah pembagian zakat ini. Karena zakat ini adalah hak orang-orang yang sangat membutuhkan, ya. Jadi subhanallah, kita harus sangat hati-hati sekali, ya. Untuk golongan selanjutnya, golongan nomor 4, yaitu al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum, ya. Nah, yang dimaksudkan al-mu'allafati qulubuhum adalah orang yang mu'allaf, ya, mu'allaf, ya. Orang yang baru masuk Islam, orang yang dijinakan hatinya, dilunakkan hatinya, ya. Jadi karena awal-awal ketika awal-awal Islam, ada beberapa sahabat yang masuk Islam, dan karena kondisi waktu itu kafir Quraisy sangat ini sekali, ya, sangat gimana itu, sangat menekan sekali, maka boleh diberikanlah zakat ini sebagai motivasi, sebagai penyemangat mereka untuk tetap dan belajar agama Islam, ya. Lanjut ke golongan selanjutnya daripada mereka orang-orang yang berhak menerima zakat adalah wafir riqab, ya, yaitu budak. Dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili, fir riqab ini diartikan dengan fi fakir riqab, yaitu untuk membebaskan atau memerdekakan budak. Nah, budaknya pun dituliskan di sana, disebutkan budaknya pun budak mukatab. Nah, siapa sih budak mukatab? Budak mukatab adalah seorang budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya, lalu ia disyaratkan atau harus membayar cicilan yang telah disepakati, maka untuk merdeka. Jadi ketika si budak itu membayar cicilan yang telah disepakati, dia akan merdeka. Maka boleh baginya untuk menerima zakat. Pemirsa, sahabat Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beralih ke golongan selanjutnya, itu golongan ke-6 dari mereka yang berhak menerima zakat adalah al-gharimin, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang, ya. Orang-orang yang mempunyai hutang, dengan catatan orang tersebut sudah tidak memiliki harta benda apapun untuk menutupi hutangnya. Nah, dan tentunya bisa kita lihat ke depannya, lihat dulu itu hutangnya atas kebaikan atau personal atau kemaksiatan. Jikapun untuk syiar, maka bolehlah, ya, kita mereka termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Berlanjut ke golongan selanjutnya, mereka yang berhak mendapatkan zakat adalah wa fi sabilillah, dan yang di jalan Allah. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya mereka yang fi sabilillah adalah orang-orang yang sedang berjihad perang di jalan Allah, dan itu pun adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bayaran atau gaji dari pemerintah. Jadi yang bersifat sukarela itu mereka yang mendapatkan zakatnya. Jadi harus keadaannya perang, ikut perang, dan tidak digaji oleh pemerintah atau sukarela. Kalaupun sahabat-sahabat yang mendapatkan bayaran dari pemerintah, maka itu tidak dihitung, tidak baginya zakat. Oke. Selanjutnya, golongan yang terakhir, yaitu golongan ke-8 yang berhak untuk menerima zakat adalah wabnus sabil, ya, atau orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, jadi di sini ketika ada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kita lihat dahulu perjalanannya dalam kemaksiatan atau kebaikan, ya. Nah, jika kebaikan, maka dia
berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, mungkin ini yang hanya bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان